Foundation dari mulai kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12. Mohon tahan dan bimbingannya. Kita sama Bapak Luki Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat waras kabeh? Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, yang hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Huda dan seluruh pengurus Yayasan Al-Huda yang saya hormati Bapak Mujab, Kepala SMK Al-Huda, Bapak Mansur, semuanya, para pengajar, semua di sini, Masya Allah. Tadi saya datang langsung disambut sama ada drum band, terus masuk lihat expo, ada beberapa pameran-pameran, itu yang produk-produk dari adik-adik sekalian. Menurut saya itu sangat keren. Biasanya anak-anak yang umur di bawah 20 tahun belum bisa bikin apa-apa biasanya. Ini kerennya anak-anak SMK ini luar biasa. Sudah punya skill. Mungkin kalau adik-adik sekalian lihat bahwa skill itu sangat penting. Kalau kita bisa berbuat sesuatu, membuat sesuatu. Kalau misalnya kita pintar, tapi kita nggak bisa bikin apa-apa, kepintarannya cuma ada di kepala dan tidak bisa diaplikasikan ke hal sesuatu, maka hampir sia-sia. Kalau pintar minimal bisa menulis buku, jadi bisa dikeluarkan. Tapi lebih keren lagi juga ketika kita pintar punya keahlian kita bikin produk. Produk itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Pengalaman saya secara pribadi, dari nol saya mulai dari nol sekali sampai alhamdulillah sekarang sudah menjadi bupati terpilih di Indramayu. Alhamdulillah. Saya sedikit memberikan tips bahwa ternyata yang bisa membuat kita sukses itu adalah kemampuan kita, skill, bertemu dengan kesempatan. Jadi kalau adik-adik di sini belajar di SMK Al-Huda itu dilatih skillnya supaya bisa berbuat sesuatu, membuat sesuatu. Maka ketika skill itu sudah dimiliki, gimana caranya supaya bisa ketemu sama kesempatan? Karena sukses itu adalah bertemunya kesempatan dengan kemampuan. Jadi kalau orang ahli bikin, tadi saya bikin kaos, bikin mug dan lain-lain, kalau kita ahli dan bikin sesuatu tapi diam di kamar aja, nggak ada yang tahu, nggak ketemu sama kesempatan, maka tidak sukses. Atau ada lagi orang yang sering ketemu sama kesempatan, bertemu dengan orang-orang hebat, dengan pemodal hebat, memiliki akses ke pasar internasional, tapi dianya tidak punya kemampuan apa-apa, maka percuma. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik sini yang memiliki kemampuan, insya Allah bisa bertemu dengan kesempatan. Hari ini saya datang ke sini adalah kita membuka kesempatan untuk Al-Huda juga. Saya sudah terpilih sebagai bupati, memang belum ngantor, tapi saya lihat bahwa di sini banyak orang, anak-anak muda yang memiliki skill. Maka sebagai bupati nanti tugas saya adalah mencarikan kesempatannya supaya ketika kesempatan datang bertemu dengan kemampuan, insya Allah bisa sukses. Saya contohkan. Saya sudah dihubungi oleh beberapa orang-orang besar, Pak, konglomerat, orang-orang kaya yang akan membuka usaha di Indramayu, khususnya di Indramayu Tengah dan Indramayu Barat, di Indramayu Saran, Lanjut, Suka, dan Patrol, dan Dantar. Mereka akan membuat banyak usaha. Oke, ini Bapak Luki Hakim sedang berada di SMK Al-Huda, Desa Kedungungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Jadi lokasinya di Desa Kedungungu, Kecamatan Anjatan. Akan mempermudah semua perizinannya. Tapi saya minta syarat sama orang-orang itu, saya minta syarat. Sing kerja kudu wong bermayu. Mereka sudah sepakat, tapi mereka punya pertanyaan. Pak Luki, kalau memang pabrik saya dibuatmu di sini, usaha saya dibangun di sini, saya mau
dan berkenan yang kerja adalah orang Indramayu. Tapi pertanyaannya, orang Indramayunya siapa apa tidak, Pak? Alhamdulillah, di sini sudah siap. Artinya kan ketika ada kesempatan, tapi kalau di sininya nggak siap, bahaya itu. Saya tanya sama yang pabrik-pabrik, Bapak bangun pabriknya berapa lama, Pak? Dari nol sampai berdiri. Kalau menurut hitungan mereka, dari nol mulai bangun sampai berdiri itu 2 sampai 3 tahun. Maka dari itu, saya bilang, nanti Bapak cari karyawan yang kaya, Pak. Dimulai dari cari kuli untuk bangun, cari buruh untuk di pabrik, cari karyawan untuk di manajemen, bahkan cari tenaga ahli untuk di bagian teknis. Itu Bapak cari yang seperti apa, kasih tahu saya, biar saya sampaikan ke persatuan SMA dan SMK. Akan kita buat banyak BLK, sehingga proses berdirinya selama 2 tahun, begitu mau operasi, kita sudah siap memasukkan orang-orang Indramayu ke dalamnya. Ketika itu adalah kesempatan untuk anak-anak muda, ibu-ibu yang setengah muda setengah tua, anak yang setengah muda setengah tua, ini bagaimana nasibnya? Jadi saya mendorong bahwa ibu-ibu atau bapak-bapak jangan usah berharap untuk kerja di pabriknya. Untuk apa? Karena biarkanlah anak-anak muda di bawah 30 tahun yang bekerja di pabrik, bekerja sebagai karyawan, sebagai teknisi. Ibu-ibunya mempersiapkan diri untuk usaha, Bu. Karena saya sudah hitung kemarin, ada 16 pabrik yang akan buka, itu di Losarang, itu baru awal ya, belum lagi di Supra dan Patro dan Gantar. Itu kalau semua saya hitung secara kasar saja, itu bisa sampai 30.000 karyawan, buruh dan karyawan. Minimal gajinya kalau dari UMR berarti sekitar 2,6 kalau tidak salah, dan terus kalau karyawan dan teknis bisa sampai ke 5 juta. Kalau ada 30.000 orang yang setiap bulan punya uang, maka banyak peluang usaha, Bu. Dimulai dari laundry, bengkel motor, warteg, warmas, apalagi itu kan banyak tuh. Jadi saya akan mendorong, kami pemerintah daerah ke depan akan mendorong supaya ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menjadi pelaku usaha UMKM. Kalau sekarang kita jualan keripik, jualan roti, kalau anak mudanya atau orang-orang yang nggak pada punya duit, maka kita jualan apapun nggak pada laku, karena nggak pada punya uang. Tapi kalau anak mudanya pada punya uang setiap bulan, maka akan belanja, Pak. Entah kue, roti, baju, kerudung, apapun. Maka dari itu insya Allah akan kita dorong secepat-cepatnya industrialisasi di Indramayu tanpa merusak sawah abadi. Jadi sawah itu ada yang sawah abadi, ada sawah yang tidak subur. Kalau sawah abadi jangan diganggu-ganggu, tapi kalau sawah yang tidak subur nanti kita rubah jadi kawasan industri. Sehingga adik-adik di sini semua ada kesempatan bekerja, nggak harus jauh-jauh meninggalkan Indramayu. Dan kalau sudah ada kawasan industri, maka akan ada tumbuh banyak hotel-hotel. Nah, di sini kan ada pariwisata juga, ada perhotelan juga. Maka ada peluang dia untuk masuk. Pastry-nya tadi bisa bikin kue-kue, itu bisa masuk juga. Jadi saya ketika dikasih kesempatan sama Allah saat ini untuk bekerja, untuk mengabdi, maka akan saya lakukan apapun. Yang penting orang Indramayunya bisa naik kelas, bisa naik derajatnya insya Allah. Kesejahteraan guru penting sekali, karena adanya murid-murid pada pinter itu karena ada jasa para guru. Indramayu UMR untuk guru. Oh semua betul. Itu nanti akan kita diskusikan karena ini tambah 1 menit. Kita sempat berpikir ketika kita memastikan UMR yang tinggi, ada beberapa pabrik-pabrik yang padat karya memindahkan ke daerah yang lebih murah. Maka dari itu kita cari nilai tambahnya begini, Ibu Bapak. Misalnya UMR-nya tidak bisa naik, tapi ketika banyak pabrik kita bisa punya banyak peluang usaha, Bu. Saya berharap sekali di Indramayu orientasi berpikirnya tidak hanya mau kerja, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan. Insya Allah akan kita dorong nanti BLK ataupun banyak pelatihan-pelatihan untuk UMKM supaya kita bisa bikin usaha. Kalau tentang guru tadi betul, saya akan memperjuangkan tentang kesejahteraan guru
supaya guru jangan terlalu rendah pendapatannya. Kadang-kadang bingung ketika lagi ngajar Pak Mujab, mikirin cicilan motor, mikirin pinjol gitu. Nah, itu nanti akan kita cari solusinya sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa maju bareng-bareng. Mungkin kita perlu waktu untuk mengubah dari keterpurukan, untuk bangkit kan perlu waktu. Saat ini kita tahu Indramayu adalah kabupaten yang paling banyak orang miskinnya, itu kenyataan. Maka itu harus kita ubah. Isim kita Ibu, dari mana Indramayu? Oh, yang paling miskin di Jawa Barat ya. Nah, target saya, kalau boleh kita punya target dan punya impian dengan segala kerja keras kita, insya Allah minimal masuk ke 10 kabupaten termakmur di Jawa Barat, itu target saya. Lalu yang kedua tentang bagaimana ke depan bisa memiliki sekolah tinggi. Nah, itu harus kita dorong. Semakin banyak sekolah tinggi, semakin banyak universitas di suatu daerah, maka disitulah mencetak orang-orang pintar. Jadi saya dukung Pak Mujab, bagaimanapun caranya kita akan cari solusi supaya di Indramayu khususnya di Barat ada sekolah tinggi. Ya, siap. Pemerintah daerah ke depan akan inklusif, akan membuka peluang sebesar-besarnya dan mau mendengar. Bahayanya ketika kita jadi pejabat nanti budek, matanya buta. Yang ada cuma mulut yang besar, banyak ngomong, nggak mau melihat, nggak mau mendengar. Itu nggak boleh. Saya akan menerima masukan dan saran dari para akademisi, para praktisi dunia pendidikan, bagaimana caranya supaya Indramayu IPM-nya naik, rata-rata sekolahnya naik, kecerdasannya pun bisa naik. Kalau ada yang berpikir, Pak, Bu, buat apa anak-anak perempuan pada sekolah tinggi-tinggi, buat apa? Karena katanya kalau perempuan itu akan berakhir di sumur, dapur, dan di kasur. Nah, menurut saya itu paradigma yang salah. Semakin pintar perempuan, walaupun suaminya nanti yang kerja, suaminya kaya, buat apa kita kerja? Buat apa kita pintar kalau suami kita kaya? Bukan begitu. Perempuan kalau pintar, walaupun tidak bekerja, tapi dia akan mendidik generasi pintar juga. Saya hanya support perempuan-perempuan Indramayu harus pintar, harus pintar. Walaupun nanti gak kerja karena suaminya kaya, walaupun nanti gak kerja karena cuma ngurus anak, tapi kalau orang pengetahuannya banyak, kalau orang pintar, maka akan mendidik anaknya pun jadi generasi-generasi yang pintar. Insya Allah. Saya percaya dalam waktu 10 tahun, 5-10 tahun akan ada perubahan besar di Indramayu. Kita sama-sama gotong royong. Tidak mungkin pemerintah daerahnya saja, tapi juga harus disupport, didukung, didoakan. Didoakan itu penting sekali oleh seluruh masyarakatnya, oleh juga semua elemen masyarakat. Mungkin seperti itu. Bapak Ijab dan Bapak Yayasan, terima kasih atas kesempatannya. Saya membuka diri ke depannya kita banyak diskusi-diskusi untuk kemajuan Indramayu secara umum dan khususnya untuk Al-Huda itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luki, kalau boleh, Pak Luki pintar nyanyi loh.